Halo, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Kita mau belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yuk saksikan sama-sama. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata perumusan Pancasila ini adalah sebuah proses perjuangan yang sangat panjang. Awal pembentukan BPUPKI itu pada akhir tahun 1944. Jepang mengalami kekalahan yang sangat besar di berbagai medan pertempuran dalam Perang Pasifik. Kekuatan Jepang mulai melemah. Tentara Jepang juga mulai dipukul mundur oleh pasukan lawan. Nah, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Janji tersebut diikrarkan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Jepang Kunihiko Keiso. Tujuan janji tersebut agar bangsa Indonesia bersedia memberikan bantuan kepada Jepang melawan Sekutu. Untuk menunjukkan kesungguhannya, pihak Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Juncho Sakai. Pembentukan BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk wilayah Jawa. Tetapi BPUPKI ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI ini mengadakan 2 kali persidangan. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Regiman Widyodiningrat. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 beragendakan membahas bentuk dan dasar negara. Dalam sidang tersebut muncullah beberapa usulan dari beberapa tokoh. Yang pertama diutarakan oleh Muhammad Yamin yang diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, pri kebangsaan, 2, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Kemudian muncul usulan lain dari Profesor Supomo yang diusulkan pada tanggal 31 Mei 1945, di mana usulan tersebut yang pertama persatuan, 2, kekeluargaan, 3, mufakat dan demokrasi, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya mengenai gagasan dasar negara, yang selanjutnya ditandai sebagai hari lahirnya Pancasila, dengan gagasan sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan dari Insinyur Soekarno ini diterima baik oleh BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketiga tokoh dalam sidang pertama BPUPKI. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama Panitia 9, di mana anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Adi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan AA Maranis sebagai anggotanya. Dalam sidang yang diselenggarakan oleh Panitia 9 tadi, terjadi kesepakatan tentang dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Dasar negara yang disepakati oleh Panitia 9 adalah rumusan dasar negara yang terdapat dalam naskah rancangan preambul atau mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Naskah rancangan preambul Undang-Undang Dasar 1945 ini dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun bunyi rumusan tersebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang sidang kedua BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang kedua BPU PKI ini dibentuklah panitia untuk merencanakan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, rapat panitia perancang undang-undang tadi secara bulat menyetujui isi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diambil dari Piagam Jakarta. Nah, dengan demikian, tugas dari BPU PKI ini sudah selesai. Maka BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah Jepang membubarkan BPU PKI, maka Jepang membentuk lembaga baru yang bertugas menindaklanjuti hasil kerja BPU PKI. Lembaga tersebut yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini dibentuk pada tanggal 9 Agustus dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai penasihatnya. Tugas dari PPKI yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, juga menindaklanjuti hasil kerja dari BPU PKI sebelumnya. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang PPKI dimulai, terlebih dahulu ada pertemuan sekitar 15 menit antara Bung Hatta dan wakil-wakil golongan Islam. Pertemuan tersebut membahas adanya keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap rancangan preambul hukum dasar atau Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari hasil pertemuan singkat tersebut, mengubah kalimat dalam Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu hasil dari sidang PPKI yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNI untuk membantu tugas presiden sebelum dibentuknya DPR juga MPR. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya. Hasil sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Berdasarkan sejarah perumusan dari Pancasila tadi, ada nilai perjuangan yang dapat kita teladani, yaitu musyawarah, kemudian kerja keras tanpa pamrih, juga menghargai pendapat dari orang lain. Kemudian kita juga belajar tentang rela berkorban, mengutamakan persatuan dan kesatuan, mencari kesepakatan atau mufakat, juga menghindari kekerasan. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menyimak. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat kalian pahami dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.